kami. Sukses itu bukan satu titik, tetapi sukses itu adalah satu proses. Sukses itu adalah satu proses menjadi lebih baik. Nah, pentahapan sampai nanti dapat ujungnya. Di mana ujung sukses itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa bisa selamat dari siksa neraka, kemudian kita masuk ke ridho Allah sampai di surga, itu adalah sukses yang ultimate. Itu sukses. Siapa insan yang paling sukses di dunia? Yang banyak bersyukur. Jawabannya Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang akan saya coba bahas. Nah, ternyata Rasulullah SAW ini adalah contoh teladan untuk sukses, contoh teladan untuk jadi kaya, dan contoh teladan untuk bahagia di dunia wal akhirah. Nah, kita kadang-kadang suka salah cari contoh. Oke, tapi sebelumnya saya harus definisikan dulu kaya. Kaya itu ada 5. Ada berapa, Bu? Kaya yang paling besar itu adalah kaya hati. Dan ini yang paling mahal. Jadi kalau kita melihat orang senang, kita senang. Kalau melihat orang susah, kita. Nah, yang terjadi di Jakarta Timur ini adalah SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah. Itu SMS juga. Kalau ada tetangga itu ganti mobil, hup, yang ganti mobil tetangga yang kita yang susah. Kalau ada teman satu RW itu naik pangkat, sementara kita yang sudah lebih lama di departemen itu atau di bagian itu, kita yang meriang. Jadi orang lain yang dapat nikmat, kita yang meriang. Itu belum kaya hati. Dan ternyata ini paling susah. Bukan hanya ibu-ibu, kiai ada 2, yang satu disebut namanya, yang satu enggak. Apalagi yang satu dikasih amplop, yang satu enggak. Itu lebih parah. Oke, jadi ini kayaknya kaya hati. Oke, kaya yang kedua adalah kaya dengan ilmu. Otomatis orang yang punya ilmu, insya Allah akan lebih mudah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, kemudian akan diangkat lagi di antara yang beriman itu orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, yang berikutnya kaya dengan teman. Jangan dianggap bahwa kita itu punya teman itu bukan aset. Oke, saya mau tanya nih, anak saya nih mau dikasih uang 25 juta tunai ya, atau mau dikenalin dengan direktur beasiswa luar negeri P&K. Yuk, mau pilih mana? 25 juta tunai sekarang sebelum keluar dari masjid, atau saya kenalin dengan direktur pemberi beasiswa? Jangan dua-duanya. Ibu, oke, anaknya mau dikasih uang 50 juta. Oke, anak ibu cewek ini, atau saya kenalkan dengan seorang yang hafiz Quran, kemudian dia punya usaha batu bara. Mau yang mana, Bu? 50 juta atau pengusaha yang hafiz Quran? Ibu kok mati? Nah, jadi kenalan itu, sahabat itu adalah aset. Jadi jangan buang-buang teman di masjid, teman di majelis taklim, itu adalah aset. Nah, teman sejati itu bisa membantu kita ketika kita lagi bangkrut. Saya jatuh bangun ditipu orang dalam usaha itu sudah berkali-kali. Tapi Masya Allah ketika jatuh nggak punya apa-apa, ada teman yang ngasih barang, ada teman yang ngasih komoditas, dikreditkan. Pak Syafi silahkan ambil dulu barangnya, bayarnya 3 bulan lagi. Itu kan sama dengan kita dikasih duit. Ya,
Jadi hati-hati dengan teman dan sahabat, itu adalah aset kita juga. Nah, kemudian yang keempat adalah kaya dengan hasil-hasil karya. Seperti Pak Habibie menciptakan rumus tentang pesawat, sayapnya pesawat. Beliau sudah selesai sebagai ilmuwan, itu hasil karyanya tetap jalan. Ada orang nulis buku setelah selesai berbelas-belas tahun yang lalu, tetapi masih ada royalti. Itu juga kekayaan. Dan yang berikutnya adalah kaya benar, kaya harta. Oke, saya mau tanya lagi sekarang. Siapa yang ingin jadi orang soleh? Angkat tangan. Soleh tapi miskin. Dan pertanyaan kedua, siapa ingin jadi orang yang kaya dan syukur? Alhamdulillah, ingin. Oke, sama-sama solehnya. Sama-sama solehnya. Yang satu soleh, miskin, sabar. Soleh, miskin, sabar. Yang kedua, soleh, kaya, syukur. Bagusan mana? Dua-duanya. Dua-duanya bagus. Halo. Bagusan yang miskin, sabar atau kaya, syukur? Kenapa? Karena bisa menolong. Oke, ternyata yang benar itu, kalau miskin sabar udah biasa. Kalau yang miskin ya berusaha. Kaya syukur pun biasa. Tetapi ternyata ada yang lebih dahsyat, yaitu kaya sabar. Oh, kok gimana? Nah, ini ilmunya agak tinggi. Oke, nanti saya jelasin. Kalau miskin sabar itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Ajaban bi amril muslim, kullu haliki khair idza ja'ahu bala fasabar, fa hadza khairul lah, wa idza ja'ahu ni'am fasyakar, wa hadza khairul lah. Atau kama qala sallallahu. Keadaan kaum muslim itu sangat baik. Jikalau dia dikasih ujian, dia sabar, itu bagus untuknya. Jikalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu juga bagus untuknya. Nah, tetapi jikalau dilihat dari dampak sosial ekonomi kemasyarakatan, yang kaya dan bersyukur itu jauh lebih baik. Tapi ternyata untuk jadi kaya itu ada syaratnya. Ada juga pertanyaan, Pak, boleh tidak saya kaya sekaya-kayanya? Boleh. Bu, boleh tidak kaya sekaya-kayanya? Ada syaratnya nggak? Apa? Ya kawin lagi. Oke. Ada 3 syaratnya. Ada berapa? 3. Oke, nanti saya kasih di akhir aja. Bocorannya begini. Kaya sekaya-kayanya boleh dengan catatan 3. Tolong diingat. 1, kudu halal. Gimana? Halal. Jadi ambil proyek kudu halal, jualan kudu halal, perbankannya, asuransinya, pasar modalnya kudu syariah, tendernya kudu bener. Oke? Jangan nepu kiri, nepu kanan. Kalau ada hutang kudu on time. Itu namanya Halal. halal. Jadi boleh sekaya-kayanya, tapi kudu Halal. Oke. Kalau belum tahu ilmunya harus apa? Belajar ke tazkiyah. Yang kedua, boleh kaya sekaya-kayanya, tapi harus rendah hati. Nggak boleh sombong. Di mana rumahnya? Rumah saya sih di situ di Menteng nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7 sampai nomor 17 gitu. Silahkan mau mampir, mau berenang juga boleh. Main tenis juga ada, silahkan. Nanti kita buka bersama. Itu dia rendah hati. Nah, ibu, masya Allah, hartanya banyak, tasnya mereknya keren. Nah, tetapi bagaimana ibu itu tidak memamerkan tasnya yang harganya 75 juta?
Kalau nggak punya tas bagus, nggak pamer, emang gak ada yang dipamerin kan? Tapi jika punya harta banyak, kemudian kita berusaha untuk tidak pamer, itu satu perjuangan. Betul ya? Oke, makanya hati-hati. Jadi kalau kita mau kaya banget boleh, tapi nggak boleh pamer, apalagi sombong. Kan sebelum sombong itu pamer dulu ya. Oke, jadi boleh kaya sekayanya, tapi kudu rendah hati. Tidak boleh merendahkan orang lain. Oke? Apa yang dimaksud dengan sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran. Ada yang ngasih nasihat, kita tolak. Atau ghamtun nas, kita merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Dan yang ketiga, boleh kaya sekaya-kayanya jikalau berbagi. Jadi jikalau kita sudah dapat rezeki, Masya Allah ternyata masjidnya jadi tambah luas karena rezeki Bapak Fulan. Masya Allah Bapak Fulan dapat proyek, masjidnya jadi 3 tingkat. Alhamdulillah. Bapak Fulan dapat proyek yang ketiga, Masya Allah seluruh jamaahnya diasuransiin. Alhamdulillah. Jamaah Fulan dapat proyek yang keempat, Masya Allah di sini ada tambah lagi TK, SD, SMP. Masya Allah. Jadi semakin dia kaya, tetangganya akan semakin baik. Ada berapa syaratnya untuk kaya? 3. 1, Halal. yang kedua, yang ketiga, Berbagi. Nah, masalah di Indonesia ini hanya 2. Apa masalah di Indonesia? Orang yang soleh kurang kaya, orang yang kaya kurang soleh. Kali lagi ya. Masalah Indonesia apa? Orang yang kaya kurang, orang yang soleh kurang kaya. Itu aja masalah kita tuh. Itu aja konglomerat kurang